Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a innal qabra awwalu munazilu akhirati wa maja'a fi ikhtiyaril bi'aqabatil lizabni wa yambaghi an yakhnari lil maiti qawmis salihun. Ini suatu paslun, suatu bab pada menyatakan barang yang datang bahwasanya kubur itu adalah pertama daripada munazilul akhirah, dan yang membicarakan pada memilih tempat bagi ditanam di kubur mayat, dan sugianya bahwa memilih menanam mayat itu akan kaum orang-orang yang saleh. Kajian kita Bapak Ibu tentang masalah kubur, alam barzakh, dan tentang tempat kita dikebumikan. Karena di antara tempat makom yang merupakan afdal adalah Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Tiga tempat itu ada kelebihan ya, diberikan oleh Allah: Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kalau ketiga tempat ini seseorang setelah meninggal dunia, umpamanya meninggalnya di Mekah, boleh dibawa ke Madinah, atau meninggal di Madinah boleh dibawa ke Makkah, karena tempat ini mulia, makomnya, tempatnya mulia. Tapi kalau di daerah yang lain sama saja, tak usah dipindah-pindahkan. Misalnya Marelan ke Tembung, atau dari Marelan ke Tapsel, sama saja itu tempatnya. Tapi kalau Mekah sama Madinah itu berbeda ya, ada kelebihannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi namanya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, adalah ia apabila berhenti di atas kubur maka menangislah ia hingga basah janggutnya, maka dikatakan orang baginya. Sayyidina Utsman itu kalau dia berhenti di perkuburan, di pemakaman, dia selalu menangis. Kalau dia lewat kuburan,
dia menangis, dia air matanya terus mengalir. Kadang-kadang air matanya itu sampai membasahi janggutnya itu. Sayyidina Utsman itu, ya. Kalau berhenti dia lewat dari perkuburan, maka Sayyidina Utsman itu menangis hingga sampai basah janggutnya. Lalu mereka berkata, orang bertanya kepadanya, kata orang, ya Sayyidina Utsman, engkau sebut surga dan neraka, maka tiada engkau menangis. Jadi bertanya mereka kepada Sayyidina Utsman, wahai Sayyidina Utsman, kalau kau berbicara tentang masalah surga, tentang bicara masalah neraka, kau tidak menangis pula, Sayyidina Utsman. Tetapi kenapa ketika kau berhenti di perkuburan, ketika kau berhenti di tanah wakaf itu, tempat jenazah-jenazah, kenapa kau tidak menangis? Mereka bertanya kepada Sayyidina Utsman. Maka kata Sayyidina Utsman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innal qabra awwalu munazzilun min munazzilul akhirati fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu syarra minhu. Sayyidina Utsman menjawab, kenapa aku menangis ketika aku berhenti di perkuburan? Kenapa aku sedih ketika aku berhenti di perkuburan tanah wakaf itu? Kata Sayyidina Utsman, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwal, bahwasanya kubur itu adalah tempat pertama daripada segala tempat akhirat. Alam barzah itu, kubur itu adalah pintu awal daripada pintu akhirat. Seseorang akan melewati barzah itu. Setiap kita ini pasti akan melewati kubur itu, barzah itu, pasti. Tanpa terkecuali. Karena tidak ada yang dikekalkan oleh Allah manusia di permukaan bumi ini. Semuanya pasti akan melewati barzah, kubur itu. Jadi kata Rasul, sesungguhnya kubur itu adalah pintu awal, pintu pertama menuju akhirat. Maka jika selamat engkau di dalam barzah, maka selamatlah engkau di akhirat. Dan jika tidak selamat engkau di alam barzah, maka tak selamatlah engkau kelak di hari kiamat. Maka ini termasuk penentuan. Ya, alam barzah itu sangat menentukan kita. Kalau di alam barzah itu dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan. Tapi kalau barzahnya dihukum, disiksa oleh Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, berdoalah selesai sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat
wa min fitnati masyihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Ya. Azab kubur itu wajib kita meyakinkan dia ada azab kubur itu, ada. Di antara inilah hadis yang dibaca ya. Siapa yang selamat, siapa yang sejahtera di dalam barzahnya, insyaallah nanti di padang mahsyar dia mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila mayat sudah ditanam ke dalam kubur, diletakkan ke dalam kubur, maka mereka meninggalkan kubur itu. Setelah mereka meninggalkan kubur itu, maka ahli mayat yang dalam kubur itu mendengarkan 7 langkah, 7 bunyi derap sandal orang yang meninggalkan dia. Didengar. Makanya jenazah itu, mayat itu lebih tajam pendengarannya daripada kita yang hidup. Didengarnya suara sandal itu meninggalkan dia. 7 langkah ketika ditinggalkan mayat itu dalam kubur, maka datanglah malaikat. Fa iza ja'akal malakanil wal malaikah. Maka datanglah 2 malaikat itu, namanya adalah malaikat Munkar wa Nakir. Datang. Kenapa namanya malaikat Munkar? Munkar itu artinya mengingkari. Asal katanya angkara, ya, Munkar. Jadi malaikat Munkar wa Nakir itu dia mengingkari kalau jawaban kita salah dalam barzah itu. Kalau salah kita menjawab apa pertanyaan Munkar wa Nakir itu, maka kita akan dipukul, diazab oleh Allah. Yang diazab apanya? Roh. Roh diazab. Kalau roh itu diazab, jasad kita ikut merasakan sakitnya. Kalau di dunia ini jasad dipukul, roh menjerit. Kalau nanti setelah mati rohnya dipukul, jasadnya ikut merasakan sakitnya. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu ada 2. Pertama roh, yang kedua jasad. Jadi ada 2 di dalam hidup kita ini. Ini jasad, di dalamnya ada roh. Satu saat roh kita ini akan pisah. Roh yang ada sama kita, dia akan berpisah, bercerai. Itulah namanya mati. Jadi hakikatul maut, mufarraqatu ruh minal badan. Yang dimaksud dengan mati itu adalah roh ini berpisah dari badan. Bukan rohnya mati. Yang dimaksud mati itu rohnya berpisah dengan badan. Rohnya tetap hidup, badannya berpisah dengan ruh, itulah namanya mati. Ya, paham ya? Supaya takut kita ke Tuhan, bertambah ibadah kita, rajin-rajin kita berziarah kubur. Rajin-rajin supaya rasa takut itu kepada Allah lebih besar. Apalagi umur-umur kita ini nunggu mati lagi nya, tinggal nunggu meninggal lagi nya. Bukan nunggu panjang umur, nunggu mati lagi nya. Betul kan? Yakin nih? Yakin ya. Entahlah Ustaz, entah meninggal entah enggak katanya. Pastilah matilah itu ya. Apalagi udah sakit-sakitan. Jadi kalau sakit cepat berobat supaya enggak mati. Itu hanya sekedar usaha ikhtiar ya.
Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ya. Jadi kalau selamat dia di barzah, selamat nanti di akhiratnya. Kalau tidak selamat dia di barzah, tidak selamat di akhirat. Itu makanya waktu kita mau meninggal dunia itu, benar-benarlah kita mohon ke Tuhan, harap. Jangan ketika kita mau meninggal dunia itu, jangan kita lalai. Karena di situ iblis sama syaitan berperan sekali dia. Karena iblis dan setan itu sudah berjanji ke Tuhan, aku akan ganggu anak cucu Adam sampai tanggal iman pada dirinya. Kalau tidak copot iman kita oleh iblis dan setan, dia tidak akan pernah berhenti itu mengganggunya. Itu makanya kita berlindung ke Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kepada kita selalu ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan olehmu atas orang-orang yang mau meninggal dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Itu makanya afdhalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Di situ iblis datang. Iblis kadang-kadang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku Tuhan yang menciptakan langit dan menciptakan bumi dan alam semesta. Sementara yang mau meninggal tidak pernah belajar tauhid. Yang mau meninggal tidak pernah belajar ilmu kalam. Dia tak kenal bahwa Tuhan itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Dia tidak paham, semasa hidupnya tak mengaji dia. Tak tahu dia bahwasanya Allah itu tidak ada serupa dengan makhluk. Ketika datang iblis itu, diakuinya murtad, kafir, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Itu makanya kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mukhalafatul lil hawadis, tidak serupa dan tidak sama dengan baharu. Kalau datang nanti iblis mengaku akulah Tuhan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu. Itu pegang Pak, kuat-kuat. Pegang betul-betul, pahamkan betul-betul. Nanti ketika mau meninggal sangat diperlukan dia. Karena iblis itu nanti datang menyerupai guru, menyerupai ayah dan ibu kita. Aku ayahmu yang memberi kau makan, aku ibumu yang mengandung dan melahirkan. Bilanglah bahwa Tuhan itu 3, bukan 1. Kalau kita yang sudah mengaji, paham mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan baharu. Paham Pak ya? Harus ngaji ya, ilmu tauhid kita. Iya, iya, macam Fir'aun itu, ya, walaupun jasadnya di dunia ini, tapi dihukum juga sudah, rohnya itu dihukum, jasadnya ikut merasakan sakit, karena Fir'aun itu kan ditenggelamkan di lautan, sudah ditenggelamkan, naik ke daratan, itu makanya senantiasa jasadnya itu utuh. Memang sengaja diutuhkan Allah untuk menunjukkan inilah orang-orang yang membangkang pada zaman itu, supaya
Hah? Sama, mau dibakar, mau dimumi, tetap dia merasakan siksaan. Cuma ini Bapak Ibu, kalau sudah menceritakan alam gaib, itu enggak bisa diakali dia, enggak terjangkau dengan akal kalau cerita yang gaib. Begini contoh, kalau kita menimbang balok, tentu pakai timbangan yang ukuran balok. Kalau kita menimbang sawit, timbanglah timbangan sawit. Kalau kita menimbang beras, pakai kilo beras. Kalau menimbang emas, pakai timbangan emas. Jadi kalau timbangan emas yang gram ditimbangkan balok ke dalamnya, apa emasnya? Apa timbangannya bagaimana? Hancurlah. Kenapa? Karena yang ditimbang tak cocok, tak sesuai. Jadi akal kita pun begitu juga. Kalau yang bisa dipikirkan akal, pikirkan. Kalau yang tak mampu akal menjangkaunya, itu masalah iman. Makanya masalah siksaan ini iman, nggak bisa pakai rasional. Kalau pakai rasional, macam mana yang mati di laut? Macam mana Mungkar wa Nangkir nanyanya, terpaksa minjam oksigen rumah sakit pula. Beda lama itu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu orang beriman kepada yang ghaib, yang tidak nampak tetapi dia ada. Kenapa kita yakin? Wayar yang telanjang itu takut memegangnya. Kenapa kita yakin? Ada wayar yang terkelupas, Bapak takut pegangan. Apa sebab takut? Nampak? Nampak kita apinya? Tidak. Tapi keyakinan Bapak ada apinya. Itulah masalah gaib itu. Walaupun tak nampak kita siksa barzah, tapi ada siksaan itu ya. Wajib kita meyakini adanya siksa barzah itu. Waktu meninggal. Oh tidak, tak sunnah itu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya. Imam Muslim Abu Husain Al-Hajjaj. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan olehmu mayat kamu dengan la ilaha illallah. Tidak dipakai Allah, tak sunnah Allah saja. Ya, warid dari Nabi, hadis dari Nabi, la ilaha illallah. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Apalagi dikurangi dengan Allah, Allah, Allah. Nanti kita yang mengajarkannya la ilaha illallah, ada pula nanti yang pandai kali, panjang kali itu Pak Ustadz, pendek aja Allah, Allah. Enggak sunnah dia. Dia la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapan akhir daripada kalam la ilaha illallah, dakhalal jannahu bighairi hisab. Dia masuk surga tanpa hisab. Itu makanya kita sunnah mau tidur la ilaha illallah. Mana tahu kan besok meninggal dunia awak, terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Dibuat enggak? Lupa. Asyik ingat dunia kahir aja, macam mana lah. Ingat, waktu mau tidur, setelah baca bismillah 21 kali, terakhir ucapkan la ilaha illallah. Tidur. Andai kata besok meninggal dunia, dakhalal jannah bighairi hisab.
masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Karena ucapannya terakhir adalah la ilaha illallah. Kalau sudah ada iman, tetap masuk ke dalam surga sekalipun dia mampir di neraka. Itu maksud hadis itu, imannya itu ada. Macam mana pun manusia itu kalau sudah beriman, pasti dia masuk surga. Sekalipun kalau nanti dia mampir ke neraka, disiksa Allah, tapi dia pasti masuk surga. Itu makanya kalau udah mau tidur, la ilaha illallah, sudah. Jangan cakap-cakap lagi kita. Paham kan? Jangan cerita-cerita lagi. Besok masak apa bang? Terserah kau lah itu mau masak apa. La ilaha illallah. Duit belanjanya mana bang? Itu di kantong celana. La ilaha illallah. Habiskan betul-betul. Udah nggak ada cerita lagi, nggak ada cakap, udah ya, mau tidur. La ilaha illallah. Paham ya? Itu sunnah itu mau tidur. Berwasiat pun sunnah. Ya, cuman takut kita wasiat betul-betul mati pula besok kan. Wasiat itu sunnah. Wasiat itu waktu mau tidur itu memendekkan angan-angan itu. Memendekkan angan-angan supaya jangan panjang angan-angan. Itu gunanya wasiat. Dek, ya bang, andainya abang tak ada lagi di dunia ini, mungkin meninggallah di malam tidur terakhir. Kau didik anak-anak tu ya, mengaji mereka, khatamkan Qur'annya, sekolahkan dia, ngertikan dia ke agama ya. Nah, sudah. Sunnah itu wasiat. Supaya apa? Supaya panjang angan-angannya jadi pendek. Ini enggak panjang terus, angan-angannya tinggi terus. Nah, bisa melalaikan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pendek umur ya. Pada hukumnya wa yukrahu, dimakruhkan seorang itu meminta mati dan bercita-cita mati. Dimakruhkan seseorang meminta mati dan bercita-cita dengan mati. Kalau memang penyebabnya karena banyaknya bala, atau memang karena badannya sakit-sakitan, itu makruh. Tetapi kalau dia meminta mati kepada Allah dengan sebab takut fitnah, atau memang dia mau merasakan nikmat kubur, boleh. Tapi kalau dia minta mati, ya Allah, matikanlah aku ya Allah, makan pun payah ya Allah. Nah, kalau itu makruh. Atau dia minta mati, ya Allah, cepatkan aku mati ya Allah, karena penyakitku komplit ya Allah. Nah, itu tak boleh, makruh. Tapi kalau minta mati karena takut fitnah agama. Sekarang fitnah agama ini banyak. Jangankan bapak ibu mengajak orang untuk taat ke Allah, bapak ibu diajak orang bikin maksiat. Betul tidak? Ya kan? Jangan kita mau ngajak orang bikin taat, kita saja diajak orang bikin maksiat, padahal kita sudah taat kepada Allah. Ini zaman ini zaman fitnah semua. Keluarga jadi fitnah, istri jadi fitnah, suami jadi fitnah, anak jadi fitnah, semua jadi fitnah hidup ini. Jadi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Awak yang mau ibadah kepada Allah, yang mau rukuk, sujud, yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan murni, ada godaan dari suami, ada godaan dari istri, ada cobaan dari anak dan sebagainya. Itu semuanya cobaan Allah kepada orang-orang mukmin. Ahasiban nas
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka berkata amanna, kami beriman kepada Engkau ya Allah, tanpa kami uji dan kami coba mereka. Jadi orang-orang mukmin semakin taat kepada Allah, semakin diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya tidak diuji, macam mana? Supaya tidak dicoba, jangan taat. Iya. Mau kayak gitu. Supaya enggak diuji oleh Allah, tak usah taat. Kalau taat, diuji. Pohon semakin tinggi, semakin kuat angin meniupnya. Semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Semakin tinggi iman, kualitas iman takwa kita, maka semakin banyak cobaan datang dari Allah. Kalau tidak mau jadi pohon tinggi, silahkan jadi pokok togeh. Jadi togeh tidak ditiup angin, tapi siap diurap. Ya Pak, siap disoto. Tengok pohon kelapa, yang lain belum pernah bergoyang, kelapa senantiasa bergoyang. Kenapa? Karena dia paling tinggi pohonnya. Jadi yang paling tinggi cobaan itu adalah Nabi dan Rasul dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah aulia belum? Belum kan? Itu maka jangan heran gak ada cobaan. Santai saja. Badan sehat, belanja tetap, ya kan? Seminggu sekali shopping, istri cantik, suami ganteng, kantong tebal. Orang bukan wali. Kalau wali habis sudahnya. Separuh nanti sakit badannya, duitnya payah, istrinya lari. Itulah cobaan itu. Seperti Nabi Ayub alaihi salam, miskin, habis hartanya, istrinya minta PHK, pensiun dini istrinya. Orang suaminya sakit, Nabi Ayub. Kata istrinya, Fatimah, bang, abang Nabi bang, iya, doa kepada Allah. Doa apa itu? Supaya sehat. Kalau Nabi kan makbul bang doanya, betul memang. Kenapa bang tak minta doa sama Allah supaya sehat? Aku malu ke Allah. Aku disehatkan Allah 25 tahun, baru disakitkan 16 tahun, udah minta sehat. Aku malu sama Allah. Kalau bisa sehat dan sakitnya sama. Berani? Mana berani? Sakit kita lama-lama, ditinggalkan kontan. Ya Pak? Bukan ibu-ibu nih, kita lah. Ya Pak kan? Ditengoknya bapak terbujur terus, gak bisa diharapkan lagi. Datang istri kita bawa surat, bang, teken bang, teken. Surat apa tuh? Surat cerai, bukan surat tanah, surat cerai ya. Teken bang, sambil tidur nekennya bu, sambil tidur. Sah. Goodbye bang, selamat tinggal. Dibawanya yang baru calonnya, awalnya cengap-cengap. Bawanya yang baru, nih bang yang baru bang. 2 kali sakit. Pertama badan sakit, yang kedua hati sakit. Innalillahi, meninggal. Itu yang saya bilang tuh betul Pak, kejadian itu. Iya sedih memang. 6 bulan suaminya terbujur, tinggal tulang lagi. Kata istrinya, ini nggak bisa ditunggu nih. Untung belum tentu, sakit dah jelas. Langsung keluar, teken. Setelah menikah dia, habis edah nikah, jenguknya lagi, doain suaminya. Mudah-mudahan janganlah kita pula begitu ya Pak ya.
Macam ibu-ibu ni kan enggak kayak gitu ya kan Bu. Amin. Entahlah Ustaz, belum tentulah lagi ni Ustaz. Jadi mana kita itu terhadap husnul khotimah sama husnul khotimah? Ya. Ya. Ada memang di sini kitabnya ada juga ya. Ada namanya husnul khotimah dan ada namanya su'ul khotimah. Su artinya jahat. Husnu artinya baik. Ya, hasan ya. Jadi ada mati itu akhir hayat yang baik dan ada akhir hayat yang buruk. Akhir hayat yang baik, pertama mati beriman. Yang kedua mati dalam keadaan taat. Yang kedua mati dalam keadaan kafir. Yang kedua mati dalam keadaan maksiat. Itu namanya su'ul khotimah. Nah, ketika seseorang meninggal, walaupun dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia tidak ketika salat, tidak ketika berzikir, mati tetapi membawa iman, husnul khotimah. Atau dia mati ketika salat, ketika berzikir, ketika tasbih, mati husnul khotimah. Nah, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tidak meyakinkan Allah itu esa, mati su'ul khotimah. Atau dia mati ketika banting kartu. Tahu banting kartu? Lagi mati banting kartu. Atau lagi ketika mati lagi nulis. Nulis togel. Mati. Atau lagi ngintip orang. Mati. Ya, itu namanya su'ul khotimah. Nah, setelah mati itu ada tanda apakah dia termasuk orang yang bahagia atau celaka. Al-Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tazkirah mengatakan ciri-ciri orang yang bahagia matinya, pertama adalah mengembang dua hidungnya. Hidungnya ini mengembang. Kemudian yang kedua adalah berkeringat dahinya. Yang ketiga juga berkeringat pelupuk matanya. Itu tanda bahagia. Tanda celaka matinya, pertama mukanya lebam. Lebam mukanya, hitam. Ya. Yang kedua, tanda ciri orang yang celaka itu mulutnya berbuih waktu matinya. Keluar buih. Kalau dokter penyakit itu kan, tapi kalau dalam Islam tidak. Itu tanda celaka. Tanda celaka orang yang meninggalnya. Cuman kalau kita sudah tahu, jangan bilang-bilang, nanti fitnahnya besar. Kalau sudah nampak sudah kita berlindung aku ke Allah daripada mati su'ul khotimah. Apa tandanya orang sudah mati? Banyak ulama mengatakan tanda sudah mati itu kakinya memanjang. Kalau biasanya kan begini kaki kita. Kalau sudah meninggal dia jatuh. Makanya kalau kita nengok orang meninggal, tengok tapak kakinya. Kalau sudah jatuh, udah nggak ada ruhnya itu. Kalau masih ada, masih jegang. Kalau nggak ada, udah lepas dia. Dan hidungnya tidak lempang. Hidung ininya nggak lempang, mereng dia. Ini layu. Layu dia, sebelah kanan atau kiri layu. Itu tanda mati. Atau rambutnya dipegang, sudah tidak lagi berbunyi. Rambut ini kan masih berbunyi kalau kita gini kan. Kalau udah meninggal tidak lagi berbunyi dia. Karena rohnya sudah tidak ada. Ini coba tes. Ada bunyinya lagi rambut? Ada. Kalau ada masih
masih hidup. Itu tanda ya. Makanya berdoa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Hah? Ya, ada orang yang meninggal ya. Meninggal yang menangis. Itu ada dua. Seseorang ketika mau meninggal dunia, maka menantilah malakal maut. Israel itu berada di depan pintunya. Dia belum langsung masuk, berada di depan pintunya. Dia melihat bagaimana anak-anaknya mendekati ayahnya, bagaimana anak-anaknya itu mendekati ibunya yang mau meninggal. Dia masih di muka pintu. Itu akhlak malakal maut itu, tidak nerobos saja langsung. Nah, ketika mayat itu seseorang mau meninggal, maka datanglah dua malaikat. Pertama malaikat rahmah, yang kedua adalah malaikat azab. Itu namanya sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu artinya mabuk mati. Orang kalau sudah mabuk mati dia tidak sadar lagi. Ini istrinya, ini suaminya, sudah tidak tanda lagi dia. Walaupun matanya memandang, tapi sudah tidak tanda lagi siapa di antara mereka. Ketika itulah datang malaikat rahmah menunjukkan tempat. Inilah tempatmu kembali. Menangis, menangis juga. Kalau memang tempat itu surga, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi aku beramal sewaktu hidup? Malaikat azab datang, ini tempatmu kembali, neraka. Menangis juga. Kenapa aku tidak bertaubah dan ibadah sewaktu aku hidup di dunia? Maka dua tangisan ini ada dua alternatif. Apakah bahagia, apakah dia celaka di sisi Tuhannya. Paham kan Pak? Itu makanya Bapak Ibu jangan lupa ya, di dalam kehidupan ini berbuat baiklah kita kepada Allah. Berbuat baiklah kepada hablum minan nas. Walaupun manusia itu tak balas kebaikan kita, Tuhan membalasnya. Orang itu tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita terakhir adalah akhirat itu. Jadi enggak dipastikan ya kalau orang nangis itu berair matanya, ya tak sembahyang itu, maka nangis dia. Nah, ini tuduh-tuduh aja. Ya. Mudah-mudahan ketika dia melihat tempatnya itu nangis, tapi tangis bahagia. Bapak Ibu jangan salah paham ini kita. Orang-orang soleh itu nanti menangis di barzah dia. Sudah dapatnya nikmat kubur, menangis. Kenapa dia menangis dapat nikmat kubur itu? Karena dia tak lebih banyak beramal. Kalau lebih banyak aku beramal, pasti lebih dikasih Tuhanku dari ini lagi. Menyesal mereka. Kalau kita terhindar dari neraka, jadilah. Itu makanya Bapak Ibu, surga itu kan 8 tingkatan. 8 tingkatan. Nanti iri itu Pak, penduduk surga yang lain. Mantapnya tempat orang ini. Awak enggak bisa ke sana macam sekarang. Kan ada kelas ekonomi, ada kelas apa namanya? VIP. Nanti gitu di akhirat. Iri kita nengok Jannatul Firdaus. Subhanallah. Emas semua diciptakan Allah, Jannatul Firdaus. Awak surga yang terbuat dari tembaga, dari perak. Iri awak nengoknya. Kepingin ibadah, sudah tak bisa lagi. Nah, itu makanya kejar terus amal ibadah kita ya. Sakit-sakit pun sembahyang. Tak bisa kena air, tayamum. Pernah tayamum? Belum. Kalau sakit, cuti. Apa cuti? Kering. Kan saya tanya, pernah tayamum? Enggak pernah. Kalau sakit, cuti. Cuti bersama kan? Apa? Ya ada lah. Ada ciri-cirinya. Dalam agama itu ada. Imam Ghazali rahimahullah,
40 hari lagi mau meninggal, dia tahu. Imam Ghazali rahimahullah. Diciumnya kain kafannya. Bercakap dia sama abangnya. Dekat waktu matiku, katanya. Nangis dia. Imam Ghazali itu 40 hari lagi mau meninggal, diciumnya kain kafannya. Dia berkata, dekat waktu matiku sudah. Mau Bapak Ibu? Mau tahu itu? Usahlah ya. Nanti nggak tenang pula sarapan, makan abang, nggak bisa, abang mau mati sudah. Iya, tetap dalam keadaan begitu. Macam seperti itulah, dia tidak bisa bertayamum, tidak bisa istinja, sholat menghormati waktu. Dalam ilmu fiqh namanya faqidatu tahurain, orang yang tidak mendapat dua alat bersuci, pertama air, yang kedua tanah, maka hendaklah dia sholat dalam keadaan seperti itu. Contoh seperti kita dirampok orang, diikat orang kita di pohon kayu. Kita dah nggak bisa berwuduk sama tayamum, tapi waktu dah masuk zuhur sama asar, sholat dalam keadaan terikat. Itu namanya sholat menghormati waktu. Ya, cuman nggak diikat pun nggak sholatnya dia, apalagi. Kalau tersesat di gua, nggak tahu waktu sholat, matahari nggak nampak. Oh iya, kalau dia tersesat di gua atau berada di hutan, pakai ijtihad. Pakai kita ijtihad, kesungguhan kita. Tengoklah. Kalau segini nanti fisiknya lemah, capek, kerjaannya begini, 2 jahitan, kira-kira kalau tiap hari 2 jahitan, zuhur, atau dilihat sesuatu yang menandakan masuk waktu, itu boleh. Nah, kalau masalah kiblat, pohon, tengok yang lebih kering kulitnya. Kalau ada pohon yang mana lebih kering kulitnya, itu arah barat. Yang mana basah itu timur. Karena matahari yang agak sengit waktu menjelang 12 ke sore. Kalau itu menentukan kiblat. Kalau tak dapat arahnya. Cuman di rumah pun tak sembahyang juga dia, cuman lagi di hutan. Sama sebutan aja, roh, nyawa, jiwa, dia itu satu juga, cuman beda sebutan. Kalau orang meninggal, rohnya nggak ada, nyawanya nggak ada, sama itu ya. Rohnya nggak ada, nyawanya pun nggak ada. Ini kajinya agak ekstrim sedikit nih Pak ya, pagi ini ya, masalah barzah. Biar takut. Ini nanti sembahyang 2:30, zuhur 5:30, asar 5:30, subuh 6:15. Orang dah kepajak, dia baru usolli, baru subuh rakaat. Paham? Supaya takut kita. Bukan takut ya, memang betul-betul nih ya. Dan riwayat daripada Ibnu Majah, daripada Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, katanya, adalah kami bersama Nabi SAW pada mengunjung jenazah. Maka duduk Rasulullah di atas tepi kubur, maka menangis Rasul dan menangiskan orang lain hingga basah tanah. Dan sabda ia, hai saudaraku, bagi umpama ini maka hendaklah kamu bersediakan bagi diri kamu. Kata sahabat Nabi, kami pernah bersama Rasul mengunjungi jenazah, maka duduklah Rasulullah. Ketika mengantar jenazah ke perkuburan, Rasulullah itu duduk di samping kuburan, nangis Nabi, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalian sahabat-sahabatku, bersiaplah kalian, siapkan bekal kalian menghadapi kematian, karena bahwa kematian itu adalah pintu awal akhirat.
Kalau sejahtera, aman di dalamnya, aman kalian nanti di akhirat. Tapi kalau tidak aman kalian nanti di barzah, maka tidak aman di akhirat. Itu maka doa kita Bapak Ibu, itu doa kita selesai sembahyang. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Itu doakan. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah taman surga di dalam kuburnya. Wala taj'al qabrahu, dan jangan kau jadikan ya Allah kuburnya itu hufratan min huffarin niran, daripada lembah api neraka. Itu doa kita yang hidup ini. Ya, itu yang membawa tahlil biasa, membawa tahtim. Jangan lupa itu doa itu. Ya. Kalau kita membawa doa di tahlilan, jangan lupa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Warfa' darajatahu, ya Allah angkatkan derajahnya. Warfa' darajatahu ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Baca. Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunkan kami yang hidup ya Allah. Wa mayyitina, dan mayat-mayat kami ya Allah. Wasyahidina, yang hadir ya Allah. Wa ghaibina, yang gaib yang tidak hadir. Wasaghirina, yang kecil ya Allah. Wa kabirina, yang besar ya Allah. Itu afdal anak menyolatkan ayahnya, ibunya. Kadang-kadang anak sekarang menyolatkan emak ayah pun tak bisa. Tapi kalau bagi pusakanya nomor 1 juga. Kita membayangkan mayat kita. Makanya kita berharap mati kita, anak kita menyembayangkan kita. Paham Pak? Bukan tak boleh Ustaz. Tahulah Ustaz, sama anak kandung kan beda. Kalau anak kandung berdoa betul-betul dari hatinya, Allahumma ighfirlahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa ayahku ya Allah. Nangislah dia. Tapi kok Ustaz, antak situ sisa-sisaan bandel betul. Bisa juga gitu. Nah memang mati akan togel. Kombat aja ya Allah, kombat aja baru nangkil. Kalau anak kandung betul-betul dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri meninggal memang anak yang afdal, bukan suami, karena itulah ahli warisnya. Cuma anak tak sanggup suami. Jadi suami kalau mendoakan istri betul-betul tidak? Hah? Tidak. Ya Allah dah meninggal, ya udahlah ya Allah. Buka lembaran baru gitu. Itu curang Bapak. Oh ya. Di zaman Rasulullah pernah dilakukan seseorang sembahyang 7 takbir lebih, enggak apa-apa. Sepanjang jangan niatnya main-main. Karena ada mazhab lain, takbir solat jenazah itu lebih dari 4. Mazhab lain, mazhab kita Imam Syafi'i 4 takbir. Ya, 4 takbir itu sama ada diangkat atau tidak. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Sama ada diangkat atau tidak. 4 takbir. Ya, cuma kalau ada yang bikin lebih dari 4 takbir, jangan niat main-main. Kalau tidak niat main-main, tetap sah sembahyangnya. Walaupun takbirnya lebih sampai 5, 6 atau 7 kali ya. Jangan dibilang enggak sah ya. Sah itu ya. Jangan macam kejadian. Hah? Setiap takbir ada bacaan.
Yang lebih itu enggak ada, cuman kelebihan aja dia. Karena kan takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka larraufur rahim. Itu takbir yang keempat. Andai kata tak dibaca, sah sembahyang. Cuma rakaat takbir pertama Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga doa, yang keempat sunnah dibaca. Fatihah Fatihah itu boleh dibaca pada takbir di antara yang empat. Jadi Fatihah itu tidak mutlak dibaca pada takbir pertama. Boleh dibaca pada takbir kedua, boleh dibaca pada takbir kedua, ketiga, keempat. Tidak mutlak pada pertama Fatihah. Tetapi Fatihah itu mesti dibaca pada sholat jenazah, mesti dibaca. Ulama khilafiyah, apakah sunnah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram pada sholat jenazah? Pendapat yang muktamad, tidak sunnah membaca doa iftitah pada sholat jenazah, langsung al-Fatihah. Apakah boleh rukuk sembahyang jenazah? Itulah yang sudah menyalah kaji sudah. Orang salat jenazah rukuk. Itu makanya kalau ditanya salat apa yang sah di atas tunggul kayu? Salat apa? Salat jenazah. Karena salat jenazah tidak menghendaki sujud dan rukuk. Bisa? Nanti tes ya. Ya. Tidak sunnah. Tidak disunahkan membaca iftitah pada solat jenazah. Dan tidak disunahkan dia menambahi sani setelah Fatihah, tidak sunnah. Solat jenazah. Dan solat jenazah itu tidak ada waktu terlarang, baik jam 12 pas, habis asar, habis subuh, tidak ada terlarang. Karena solat jenazah adalah solat yang mempunyai sebab mati. Kalau tak ada sebab kan tak boleh. Solat jam 12 siang, waktu rembang matahari, kan haram solat sunnah itu. Ya, haram sunnah. Jadi apa salah satu amalan kita supaya barzah kita itu amal kita? Sering-seringlah kita membaca surah Al-Muluk. Tabarakallazi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca sampai habis surah Al-Muluk itu. Salah satu amalan membaca surah Al-Muluk atau baca suratul Kahfi pada malam Jumat, siang Jumat, pagi Jumat. Mudah-mudahan barzahnya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tak sembahyang. Ini sih ngamalkan surah Al-Muluk aja, sembahyang tidak. Ibu baca Al-Muluk iya supaya lapang barzah. Sembahyang enggak, sembahyang baca ini aja. Makin sempit lah. Ya, salat jangan tinggalkan dia. Sembahyang salah kiblat. Salah satu syarat sah sembahyang kan menghadap kiblat. Jadi kalau dia sembahyangnya itu tidak menghadap kiblat, kalau dari awal memang tidak ditentukannya kiblat, tak sah sembahyangnya. Tapi kalau dari awal dia yakin ini kiblat, ketika satu rakaat, dua rakaat berubah, enggak pas kurasa ini kiblat, agak mereng sedikit, mereng nggak dia? Itulah kiblatnya. Nah kalau seandainya dia memang tak memahami sama sekali kiblat, tak sahlah dari awal sembahyangnya. Karena syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Kiblat itu arah Ka'bah itu, itulah kiblat. Bukan barat. Belum tentu barat itu kiblat.
Karena matahari itu 3 bulan sekali ke kanan, 3 bulan sekali ke kiri. Ya, 3 bulan sekali. Dia bertukar itu. Makanya perhatikan kalau sore. Rumah kita tuh nanti mataharinya ke sana, nanti kemari asarnya. Makanya kalau dalam ilmu falak, kalau dia ke kanan, ambil 20 derajah ke tengah. Kalau dia ke kiri, ambil 20 derajah ke tengah. Itulah arah kiblat. Itu pun tidak pasti. Yang pasti kiblat adalah berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu pasti kiblat. Kalau yang di sini macam mana pun canggihnya, apa namanya, canggihnya kompas, ya, tetap tidak pasti Ka'bah. Kalau mau pasti 36 juta. Berangkat sana. Allahu Akbar. Mana kiblatnya, Pak? Tapi kalau di sini yang mana pun tak pasti. Semuanya zon, kuat sangka. Kalau ini kita ukur umpamanya nih kan, kita ukur. Kalau ini selip 1 senti selipnya atau 1 mili ke Ka'bah berapa kilometer lari? Kalau dia salah aja 1 senti, maka ke Ka'bah nyimpang dia lari. Makanya kalau kiblat zon, tidak yakin. Zon. Karena kita tidak berada di Ainul Ka'bah. Makanya jangan bertengkar. Kau tak betul kiblat kau ni. Kau betul rupanya, coba kau tarik benang. Atau coba kau berjalan dari silaturahmi ini ke Mekah. Belaga enggak dada kita sama Ka'bah? Pasti. Kalau kita berjalan dari sini lurus kena Ka'bah. Zon, kuat sangka. Itu makanya dipanggil orang Depak itu untuk mengkompas. 2 kali kompas. Pertama arah dikompas, yang kedua duit kena. 2 kali kompas. Iya. Dulu sewaktu Rasulullah diperintahkan sholat, Ka'bah itu perintah itu kiblatnya ke Aqsa. 6 bulan lamanya ke Aqsa. Lalu Rasul mohon ke Allah minta kiblat itu dipindahkan. Maka turunlah surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkan olehmu ya Muhammad dadamu ke arah syatral Masjidil Haram. Syukurlah, kalau enggak rusuh kiblat kita dihantam Israel. Hebat memang ya, Allah saja Maha tahu. Israel Palestina ni, Masjid Aqsa ni bakalan rusuh sama Israel, ya kan? Maka kiblatnya ke Mekah. Maka Mekah enggak rusuh, tetap kiblat kita ke sana. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya. Sudahlah, jam 7 kurang 15 sudah ya. Dah paham kan? Ya. Akan datang wallahu a'lam bishawab. Takut pas ngaji udah pulang lupa lagi dia. Main-mainlah ke barzah selalu ya. Sejumat sekali ya datang supaya takut. Nah, segitulah dulu kaji kita, akan datang wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh. Tadi malam agak lumayan sikit. 500 lebih. Malaria datang, panas 37. Melihara nih apa? Di klinik Kardiman. Melihara ngangkat. Habis pulang khutbah di sini lah. Lalu tadi tuh, habis itu diangkat Allah. Coba. Tunggu ya. Tadi malam satu maghrib semalam mau ngajar juga, istirahatlah dulu. Besok aja. Alhamdulillah pula drastis turun nih. Oh ya orang 5 apa emang itu. Malam Sabtu itu dibawa orang ke rumah sakit klinik. Tak bisa berdiri lagi. Naik gulanya. Ini Pak, beku semua ini. Napas sesak, beku, malaria kumat.